Salam Cakrawala, Universitas Negeri Malang, UM, the only one, Evika, Cat. Halo mahasiswa baru, saya Yuanisa Garneta yang pada kesempatan kali ini akan mengupas tuntas mengenai organisasi kemahasiswaan di Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Malang. Tentunya saya hari ini tidak sendirian, maka langsung saja kita panggilkan Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Jurusan Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Malang. Oke, silakan duduk kakak-kakak. Nah kak, karena kita sekarang lagi di masa pandemi, jadi Neta minta kakak-kakak sekalian untuk menggunakan maskernya ya. Siap. Oke, maskernya udah dipakai semua ya. Nah, karena teman-teman maba yang ada di depan kita ini masih belum kenal nih sama kakak-kakak sekalian. Seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Jadi silakan kakak-kakak sekalian untuk memperkenalkan dirinya masing-masing dan juga beserta jabatannya di HMJ apa. Silakan dari kakak yang sebelah sini. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Naufal. Saya Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Jurusan Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi periode 2020. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Afifuddin Faizin, selaku Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Jurusan Pendidikan Kepelatihan Olahraga periode 2020. Halo teman-teman, saya Muhammad Indigo dan Saputra selaku Ketua Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Keolahragaan periode 2020. Halo, perkenalkan nama saya Adi Rahmawan dari Ketua Himpunan Jurusan Kesehatan Masyarakat 2020. Oke, kita sekarang sudah kenal dengan kakak-kakaknya dan kakak-kakak ini tadi juga sudah bilang ya kalau misalnya berada di jurusan yang berbeda-beda. Nah, Neta boleh dong kak, pengen tahu kakak-kakak sekalian menceritakan tiap-tiap HMJ-nya itu seperti apa. Boleh deh dari kakak yang sebelah sini dulu. Oke, jadi HMJ PJKR ini adalah organisasi lembaga eksekutif yang beranggotakan 28 mahasiswa. Dan di dalam HMJ PJKR sendiri terdapat 6 bidang. Yang pertama ada PH atau pengurus harian, kemudian penelitian dan pengembangan, kemudian pemuda dan olahraga, kemudian kesejahteraan, kemudian sosial masyarakat, dan yang terakhir ada informasi dan komunikasi. Seperti itu kak. Oke. Kalau yang kakaknya ini gimana? Kalau HMJPK ini merupakan organisasi mahasiswa di tingkat jurusan sebagai badan koordinasi pelaksana kegiatan mahasiswa di tingkat jurusan. Selain itu, HMJPK ini sebagai wadah untuk menampung aspirasi dari mahasiswa PKU itu sendiri. Wow, oke. Kalau dari Kak Indigo gimana? Oke, mungkin menambahkan saja, kalau secara garis besar mungkin hampir sama dengan Mas Noval sama Mas Afif. Cuma mungkin kelebihannya itu mereka fokus di jurusan masing-masing. Jadi seperti itu. Oke, kalau di HMJ Kesma sendiri sedikit bedanya sama teman-teman yang di sini, yaitu di sini teman-teman itu punya departemen pemuda dan olahraga. Tapi kalau di HMJ Kesmas itu adanya seni dan budaya. Oke. Gitu. Wow, berbeda-beda ya kak ya. Nah, HMJ itu kan masuk ke dalam organisasi kemahasiswaan ya, yang tentunya identik dengan program kerja. Nah, boleh dong kakak-kakak cerita ini masing-masing program kerja di tiap-tiap HMJ ini apa saja? Oke, mungkin dari saya di HMJ PJKR sendiri terdapat program-program unggulan, tetapi ada satu yang paling baik yaitu Queerpo Cup. Prognya seperti apa? Itu adalah pertandingan cabang olahraga basket dan bola voli antar kelas di tingkat fakultas. Jadi dari jurusan lain dapat saling bertemu bertanding bersama di situ. Dan untuk perempuan dan laki-laki itu digabung jadi supaya seimbang seperti itu. Oh wow, menarik ya. Kalau dari Kak Afif nih gimana? Kalau di HMJPK ini sendiri ada program unggulan yang namanya itu PKU Cup. Nah, itu kejuaraan renang antar klub itu mulai kelompok umur 2 sampai kelompok umur 5. Dan ini sudah berjalan selama 4 tahun kebelakangan ini. Dan alhamdulillah sukses terlaksana. Wow, keren banget. Kalau dari kakaknya gimana nih? Ya mungkin dari jurusan IKOR kita di HMJ-nya memiliki proker unggulan yaitu ada Insersio Cup. Nah, itu di bidang badminton. Jadi untuk tingkatannya itu dari tingkat provinsi. Kegiatan ini sudah berjalan dari tahun ke tahun, sudah menjadi program penting atau ikonik dari jurusan ilmu keolahragaan.
Oke, nah kalau yang dari kesehatannya nih gimana? Oke. Nah, sebelumnya kalau boleh jujur nih ya, sebenarnya saya anggap semua itu unggulan. Oke. Nah, mungkin yang paling besar sasarannya ataupun paling besar acaranya itu ada dua, yaitu yang di bidang ilmiah ya. Ilmiah itu ada yang di periode ini itu ada lomba LKTI nasional, kemudian ada simposium nasional juga. Untuk yang di bidang lainnya yang cukup besar juga itu ada yang di bidang pengabdian. Jadi kita ada namanya program itu Health Expedition. Jadi kita nanti bakal turun ke masyarakat, di mana kita nanti mungkin selayaknya mahasiswa kita akan melakukan pembelajaran atau penyuluhan untuk pola hidup sehatnya masyarakat itu bagaimana. Wow, keren sekali, berbeda dari teman-teman yang olahraga ya Kak ya. Oke, nah Kak, tapi ya kalau misalnya kita nih membicarakan mengenai program kerja, itu pastikan tidak semua program kerja itu berjalan mulus ya. Nah, kakak-kakak sekalian ya sebagai jabatannya sebagai ketua, itu gimana sih perasaannya kalau misalnya program yang kakak jalankan itu tidak sesuai dengan rencana, dan sikap kakak untuk menghadapinya itu seperti apa? Boleh dijawab dong. Oke, jadi sebelumnya saya tetap mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia karena sudah mempersiapkan dan melaksanakan dengan sebaik mungkin. Dan apabila terjadi kendala-kendala seperti saat ini Kak, pandemi, nah kita sebagai mahasiswa kita harus terima dengan lapang dada, tetapi juga kita harus evaluasi supaya kedepannya kita bisa memperbaiki dan meningkatkan lagi seperti itu. Oke. Kalau dari kakaknya mungkin gimana nih? Oke, saya sedikit menambahi apa yang dikatakan oleh Mas Noval tadi sudah benar. Jadi semua program kerja yang sudah disusun, direncanakan di awal periode tidak semuanya berjalan dengan mulus dan lancar. Apalagi di tengah pandemi saat ini, kita berharap besar untuk program kerja itu memanfaatkan teknologi yang ada, misalnya melakukan webinar nasional atau lomba karya ilmiah nasional itu yang berbasis online seperti itu. Oke, wah kakak ini meskipun masih sebagai mahasiswa ya, tapi juga sudah meluangkan waktunya untuk mengurus organisasinya masing-masing. Nah Kak Neta penasaran nih, berdampak nggak sih kakak-kakak ini yang harus membagi dua nih waktunya antara menjadi mahasiswa dan mengurus organisasinya? Mungkin Kak Indigo bisa menjawab. Ya baik, saya rasa untuk membagi waktu antara kuliah dan organisasi itu fleksibel kembali ke masing-masing pribadi. Jadi saya rasa kan kuliah kan juga tidak pasti setiap hari kita dikasih tugas dan tugas. Nah pasti ada waktu luang di mana itu bisa kita gunakan untuk berorganisasi dan mencari relasi dan sebagainya, seperti itu. Oke, mungkin dari Kak Ageng bisa menambahi? Kalau saya sih ada dampak positifnya dan negatifnya. Mungkin negatifnya, mungkin bukan saya anggap negatif ya, tantangannya di mana kita harus bisa manajemen waktu. Tapi kelebihannya kita dapat ilmu sosialnya yang tinggi. Contohnya misalnya kita cara menghadapi misalnya ketemu masyarakat, ketemu petinggi-petingginya kampus seperti Pak Rektor ataupun dekan, nah itu kita jadi terlatih gitu. Jadinya kayak nanti kalau misalnya nanti kita di semester akhir ada KKN ataupun kegiatan di luar lainnya, kita udah terbiasa gitu. Enaknya itu sih. Wah, keren banget ya manajemen waktunya kakak-kakak sekalian nih. Nah, mungkin sekarang untuk teman-teman mahasiswa baru nih, apa sih alasan bagi mereka untuk ikut organisasi seperti HMJ ini? Bisa dijawab mungkin dari siapa nih? Kak Noval mungkin? Oh iya, jadi buat teman-teman mahasiswa baru, jangan takut untuk ikut bergabung dalam organisasi di FIK maupun di UKM, karena manfaatnya sangat banyak. Jadi yang pertama itu kita menambah relasi, menambah hubungan teman, supaya kita memiliki jangkauan yang lebih luas. Kemudian yang kedua, kita menambah pengalaman. Jadi tidak hanya kuliah di dalam kelas, tapi kita juga berpengalaman di luar kelas. Mungkin itu Kak. Oke, mungkin ada lagi yang mau ditambahkan dari Kak Afifnya? Bagaimana? Oke, saya setuju dengan pendapat dari Kak Noval. Jadi mengikuti organisasi ini kita bisa menambah pengalaman yang selama kuliah tidak pernah didapat di dalam kelas. Nah, di situ kita belajar banget yang namanya manajemen organisasi atau manajemen waktu. Jadi di situ pintar-pintar kita untuk membagi antara kuliah dengan organisasi.
Wah, berarti teman-teman mahasiswa baru ini harus ikut ya Kak ya organisasi seperti HMJ ini di kegiatannya di sela-sela perkuliahannya. Iya. Nah, oke, sekarang pertanyaan terakhir nih. Untuk mahasiswa baru yang nantinya ingin bergabung di HMJ, itu mereka harus menyiapkan apa aja sih Kak? Ya mungkin untuk persiapan secara pribadi atau diri sendiri itu tidak ada kekhususan. Jadi kita kembali ke, kan otomatis kita untuk menjadi mahasiswa itu memulai hal baru, mencari pengalaman, relasi dan sebagainya. Jadi saya rasa tidak ada kekhususan, cuma mungkin kalau ada satu hal itu yang utama yaitu niat untuk berorganisasi, mencari pengalaman. Nah jadi di situ. Oke, mungkin bisa ditambahkan Kak Ageng? Kalau di periode saya sama teman-teman kali ini dari HMJ Kesmas, hampir sama kayak Igo, yaitu niatnya yang utama. Karena kenapa kita nggak mengutamakan skill ya? Karena kalau misalnya kita ada mahasiswa baru yang mendaftar, kemudian dia berniat dan misalnya dia tuh punya skill yang kurang, nah harapannya nanti ketika ikut organisasi itu kita bisa membimbing mereka juga. Yang penting niatnya, karena dengan niat dia akan bersungguh-sungguh membangun HMJ sama-sama biar bisa jadi yang terbaik juga. Wow, keren ya. Jadi untuk teman-teman mahasiswa tunggu apa lagi? Jadi kalau misalnya nanti kalian dari teman-teman mau ikut HMJ di fakultas kita ya Kak ya, itu penting banget untuk menambah soft skill ya Kak ya. Oke, terima kasih kakak-kakak sekalian sudah menyempatkan waktunya untuk berbagi informasi. Nah, setelah ini Neta akan berbincang-bincang dengan Ketua Umum BEM dan juga DMF dari Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Malang. Sekali lagi terima kasih ya Kak Noval, Kak Afif, Kak Igo, dan juga Kak Ageng. Salam Cakrawala Universitas Negeri Malang, UM, the only one, Evika, Care. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Yuanisa Garneta. Pada kesempatan kali ini, saya juga akan berbincang-bincang dengan dua petinggi yang berada di organisasi kemahasiswaan di Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Malang. Langsung saja kita panggilkan Ketua Umum Badan Eksekutif Mahasiswa dan juga Dewan Mahasiswa Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Malang. Oke, silakan duduk Kak. Nah Kak, karena kita lagi ada di masa pandemi, jadi Neta minta kakak-kakak sekalian untuk pakai maskernya ya. Oke, maskernya udah pada dipakai ya Kak. Gimana nih Kak kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, nah kakak-kakak sekalian, teman-teman mahasiswa baru kita kan belum pada kenal nih dengan kakak-kakak. Jadi silakan kakak-kakak sekalian memperkenalkan dirinya dan juga beserta jabatannya. Halo adik-adik, perkenalkan nama saya Muhammad Wildan Baktiar, bisa dipanggil Wildan, dari jurusan Ilmu Keolahragaan Angkatan 2017 yang diamanai sebagai Ketua Umum Dewan Mahasiswa Fakultas Ilmu Keolahragaan. Halo semua, perkenalkan nama saya Arif Miftahul Rizky, biasa dipanggil Arif. Saya dari jurusan Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi Angkatan 2017 dan kebetulan sekarang diamanai sebagai Ketua BEM FIK UM. Nah teman-teman, tadi kita sudah berbincang mengenai HMJ. Nah sekarang di sebelah saya sudah hadir dua petinggi dengan dua jabatan yang berbeda. Nah kakak-kakak sekalian bisa dong jelasin perbedaan dari DMF dan juga BEM itu seperti apa sih? Jadi secara sederhana, Badan Legislatif Mahasiswa atau disingkat DMF mempunyai status sebagai legislatif, perwakilan mahasiswa, dan juga badan normatif di lingkup fakultas, serta mempunyai fungsi yang pertama sebagai pembentuk maupun perumus dan penegak peraturan maupun lingkup fakultas dan internal, serta yang kedua mempunyai fungsi pengawasan pada organisasi eksekutif Fakultas Ilmu Keolahragaan, dan yang ketiga mempunyai fungsi sebagai budgeting atau controlling anggaran dana. Serta selain fungsi dari Badan Legislatif Mahasiswa Fakultas Ilmu Keolahragaan mempunyai tugas yang pertama sebagai pembentuk KPU di lingkup fakultas, mempunyai tugas mengesahkan peraturan di lingkup fakultas, mempunyai tugas
menjadi aspirasi atau penyalur aspirasi mahasiswa di tingkat fakultas, dan juga mempunyai wewenang. Yang pertama, mempunyai wewenang untuk menagih laporan pertanggungjawaban Badan Eksekutif Fakultas Ilmu Keolahragaan, mempunyai wewenang memberhentikan atau mengundurkan diri dari ketua maupun anggota internal dan eksternal. Oke, itu dari DMF ya Kak ya. Kalau dari BEM sendiri gimana nih Kak? Oke, terima kasih Mbak Moderator. Sebenarnya kalau berbicara masalah Badan Eksekutif Mahasiswa, itu cakupannya sangatlah luas. Karena memang kita semua tahu bahwasanya Badan Eksekutif Mahasiswa ini bukan cuma berada di fakultas, yaitu ada di universitas dan di jurusan atau yang biasa disebut himpunan mahasiswa jurusan. Tapi yang perlu diketahui atau yang perlu ditekankan adalah Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Keolahragaan itu sendiri, cakupan kerjanya adalah di Fakultas Ilmu Keolahragaan. Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Yang pertama yaitu tujuan dari BEM FIK ini adalah untuk memfasilitasi dan juga memberikan wadah untuk mahasiswa mengembangkan diri agar lebih inovatif, kritis, dan juga dinamis. Yang kedua yaitu ada juga fungsi dari BEM FIK sendiri adalah mengkoordinasi dan juga memfasilitasi apa-apa yang menjadi potensi mahasiswa dengan cara memberikan sebuah program kerja atau agenda yang bisa menunjang pengembangan diri mahasiswa itu sendiri. Lalu yang ketiga yaitu ada tugas. Tugasnya adalah mengadvokasi. Yang kedua menganalisis, menyalurkan aspirasi apa-apa yang memang tidak bisa disampaikan mahasiswa langsung kepada yang dituju, ataupun hak-hak mahasiswa yang tidak dipenuhi bisa diadvokasikan melalui BEM FIK itu sendiri. Selanjutnya yaitu ada wewenang. Wewenangnya adalah mengkoordinasikan semua kegiatan-kegiatan Ormawa, baik yang berupa saran dari mahasiswa ataupun dari Ormawa itu sendiri. Yang terakhir yaitu adalah tanggung jawabnya. Tanggung jawabnya adalah BEM ini adalah sebuah lembaga kemahasiswaan non-struktural Fakultas Ilmu Keolahragaan, dan juga BEM ini bertanggung jawab langsung kepada dekan. Oke. Berarti yang lebih banyak terjun di lapangan itu memang BEM ya Kak ya dibandingkan DMF. Nah, dilihat dari tanggung jawabnya yang sebesar itu ya Kak ya. Neta jadi penasaran nih Kak. Alasan Kakak dulu mendaftar jadi ketua itu apa sih Kak? Jadi sebelumnya semua mahasiswa mempunyai kesempatan menjadi ketua Dewan Mahasiswa Fakultas Ilmu Keolahragaan. Namun, yang perlu disiapkan adalah mereka mempunyai pengalaman yang luas. Mereka mempunyai suatu pemikiran perubahan yang dinamis, yang positif. Dan yang ketiga yaitu mereka mempunyai kemauan dan niat untuk aksi maupun memberikan suatu wujud nyata yang konkret. Oke, kalau Kak Arif nih gimana? Sebenarnya tidak ada alasan khusus kenapa saya mencalonkan diri sebagai ketua BEM FIK. Karena memang menurut saya pribadi, suatu jabatan ini adalah amanah dari teman-teman mahasiswa dan juga suatu kepercayaan dari mereka. Dan juga saya punya gagasan bahwasanya saya bisa merubah suatu organisasi, terutama Badan Eksekutif Mahasiswa ini agar lebih baik lagi, agar kemudian bisa membantu fakultas dalam memberikan impact kepada universitas dan juga bisa langsung ke masyarakat nanti. Seperti itu. Oke, nah dari kakak berdua ini kan tadi sudah menjelaskan ya alasan dan juga syarat-syaratnya nih. Nah, ada nggak sih syarat khusus untuk daftar sehingga teman-teman mahasiswa baru ini bisa menjadi ketua DMF maupun BEM? Kalau syarat khusus secara spesifik, yaitu mereka harus dituntut mempunyai IPK di atas 3,0 dan juga mereka dituntut melakukan pelatihan atau menjalankan pelatihan maupun tingkat fakultas maupun universitas untuk pengembangan kapasitas atau kapabilitas diri sendiri personal. Dan juga mereka mempunyai poin penting yang sebagai dasar sebagai ketua, yaitu mengayomi. Oke, nah dari Kak Arif ada yang mau ditambahkan mungkin? Ya, saya mau menambahkan apa yang disampaikan oleh Mas Wildan. Selain IPK dan harus mengikuti latihan kepemimpinan, itu sebagai calon ketua harus mengikuti Ormawa
minimal 1 tahun terlebih dahulu. Dan juga apabila yang bersangkutan tidak memiliki sertifikat atau apapun itu yang berhubungan dengan latihan kepemimpinan, itu harus mendapatkan surat resmi dari dekan fakultas untuk kemudian diajukan ke Badan KPU. Seperti itu. Oke, berarti karena namanya juga sebagai ketua ya Kak ya, tetap harus bisa menjaga nama baik diri sendiri ya kan Kak ya. Betul. Nah, oke, tadi DMF maksud saya dan juga BEM itu kan berbeda. Nah, tentunya program kerjanya kan juga berbeda ya. Nah, boleh dong Kakak jelasin nih tiap-tiap program kerjanya bagaimana? Jadi sebelumnya kami kan sebagai badan legislatif yang kalau kita analogikan di negara itu kami seperti DPR atau DPRD. Jadi kami lebih ke balik layar kinerjanya, yaitu perumusan atau pengesahan peraturan di tingkat fakultas yang kemarin ini diimplementasikan secara langsung, yaitu konferensi. Dan juga ada perumusan atau pengesahan peraturan garis besar haluan keorganisasian atau GBBK di tingkat fakultas, serta ada program unggulan kami, yaitu ada simposium. Simposium di sini adalah mengkritisi kebijakan dari segi peraturan, entah itu organisasi Kemenpora yang lingkupnya spesifik keolahragaan, Mbak Genta. Oke, kalau dari BEM bagaimana nih Kak? Berbicara perihal program kerja sebenarnya sangatlah banyak di badan kita, karena memang kan notabene kita adalah sebagai eksekutor di lapangan. Tapi mungkin saya cuma ingin menjelaskan dua program kerja. Yang pertama yaitu yang berkaitan dengan basic fakultas kita, yaitu ilmu keolahragaan. Ada Olimpiade FIK. Oke. Olimpiade FIK ini sejarahnya adalah adopsi dari sebuah turnamen FBL yang adalah turnamen basket yang lingkupnya se-Jawa Timur, dan ranahnya yang targetnya adalah teman-teman siswa SMA, SMK, dan MA se-Jawa Timur. Dan kenapa diganti menjadi Olimpiade FIK? Karena memang ada penambahan dari segi klasifikasi dan juga penambahan cabur. Yang kedua yaitu caburnya adalah karate. Lingkupnya sama, se-Jawa Timur, dan juga target sasarannya adalah mahasiswa dan juga siswa SMA, SMK. Oke, berarti ada penambahan ya Kak ya, yang dulunya SMA, sekarang ditambah mahasiswa juga bisa ikut ya Kak ya, dan itu se-Jawa Timur. Se-Jawa Timur. Oke, nah mungkin untuk adik-adik sekalian ya Kak ya, bisa kalau misalnya nanti udah masuk jadi mahasiswa baru, mungkin yang juga punya skill untuk membuat-buat seperti kakak-kakak ini bisa langsung daftar jadi ketua ya kan Kak. Nah, Nata juga penasaran nih Kak, manfaat apa sih yang didapatkan kalau misalnya teman-teman sekalian ini nanti bergabung ke organisasi kemahasiswaan di FIK ini? Ya, terima kasih Mbak Neta. Ini pertanyaan yang sangat penting dan harus dipahami dan disadari oleh adik-adik. Bahwasanya organisasi ini mempunyai manfaat yang sangat signifikan pada diri sendiri, yaitu public speaking, manajemen waktu, relasi, maupun branding pada diri sendiri, serta bisa menyalurkan bakat dan minat kita melalui organisasi. Ini yang harus adik-adik ketahui dan pahami sejak dini, karena nanti kalau tidak memahami apa itu organisasi, maka kita akan tersesat dan juga kehilangan arah. Begitu Kak Rena. Oke, kalau dari Kak Arif? Dari saya pribadi, saya cuma ingin menambahkan apa yang disampaikan oleh Mas Wildan, karena memang secara keseluruhan mungkin sudah disampaikan. Saya menambahkan satu hal, yaitu benefit yang akan kita dapat ketika kita mengikuti organisasi atau menjadi anggota organisasi, itu kita dapat memahami karakter seseorang. Karena memang kan sebagai mahasiswa, setelah lulus nanti atau setelah sarjana nanti, kita dituntut untuk bekerja, dan bekerja pun nggak ujuk-ujuk langsung ke menjadi atasan ataupun menjadi bos. Kita juga harus mengerti apa-apa karakter yang ada di sekitar kita, seperti itu. Oke, tentunya banyak sekali manfaat-manfaatnya ya Kak ya, dan tentu saja akan menambah rasa percaya diri kan dari teman-teman sekalian, karena memang setelah perkuliahan itu lebih banyak lagi hal-hal yang harus dicapai dan tidak ada pelajarannya didapatkan di perkuliahan ya Kak ya, di dalam kelas gitu. Nah, selama kakak menjabat sebagai ketua nih, apa saja pencapaian yang sudah kakak-kakak capai hingga saat ini?
Jadi pencapaian yang kami sudah capai yaitu terwujudnya suatu organisasi yang sehat di lingkup internal sendiri DMF dengan 4 komisi yang jalannya itu begitu ideal. Jadi konstruksi dari DMF kali ini mempunyai sedikit kejelasan untuk melangkah. Yang salah satunya adalah pengesahan ADART atau anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dari DMF kali ini, serta juga dari lingkup fakultas pencapaian kami yaitu pengesahan peraturan dan juga penegakan peraturan yang implementasi yang konkret, yaitu diadakan konferensi tingkat fakultas bulan kemarin. Oke, nah dari Kak Arif, pencapaian apa nih Kak yang sudah Kak capai? Dari BEM FIK sendiri, capaian yang sudah didapatkan yaitu yang pertama adalah visi kami sudah dicapai dari beberapa misinya. Yang pertama yaitu sebagai wadah gagasan, dan implementasinya adalah kita berhasil menyusun sebuah struktural organisasi yang memang pada tiap-tiap departemennya itu sangat berfungsi. Contohnya adalah Adkesma atau Advokasi Kesejahteraan Mahasiswa. Jadi di situ mahasiswa yang merasa haknya belum terpenuhi bisa dijembatani melalui Badan Eksekutif Mahasiswa. Seperti itu. Oke, wah ternyata banyak sekali ya Kak ya yang sudah kakak-kakak sampaikan, baik manfaat dan juga mungkin syarat-syaratnya untuk teman-teman mahasiswa jika ingin bergabung dengan organisasi kemahasiswaan. Terima kasih Kak Wildan dan juga Kak Arif sudah meluangkan waktunya dan juga sudah berbagi banyak informasi kepada kita semua. Sama-sama. Nah teman-teman, seperti kata Lenang Manggala, nilai akhir dari proses pendidikan sejatinya merupakan rekapitulasi dari keberhasilan dalam menciptakan perubahan pada jati diri dan juga lingkungan. Itulah fungsi daripada pendidikan yang sesungguhnya. Semoga dengan informasi ini kalian semua dapat menciptakan suatu perubahan. Sekian perbincangan kita dengan para petinggi organisasi kemahasiswaan Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Malang. Terima kasih sudah mengikuti perbincangan kami mengenai organisasi kemahasiswaan Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Malang. Kami tunggu kehadiran teman-teman untuk bergabung bersama kami di organisasi kemahasiswaan Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Malang. Salam berkata.